Salam. Saya baca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, Yohanes 6 ayat 1 sampai 7. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Judul khotbah saya hari ini adalah semua orang bisa dipakai oleh Tuhan. Semua orang bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dengar firman Tuhan baik-baik sampai ibadah selesai. Doa berkat baru Anda pulang. Apa arti doa berkat? Doa berkat itu artinya Tuhan mau melakukan hal yang baik kepada para pengikutnya. Itu doa berkat. Arti doa berkat itu Tuhan mau melakukan hal-hal yang baik kepada pengikutnya. Karena itu tinggallah di tempat. Saudara-saudara yang terkasih sampai doa berkat selesai. Baru kita pulang saudara. Makan sendiri-sendiri. Saudara-saudara yang terkasih. Nah, menarik sekali Yesus itu dalam kehidupannya jarang sekali berdiam diri di tempat, di sinagoge. Jarang sekali berdiam diri dalam ruangan, jarang sekali dia berdiam diri saudara, tetapi dia bergerak. Karena itu kehidupan orang Kristen harusnya dinamis saudara. Tidak statis saudara yang terkasih, apalagi apatis. Kehidupan kekristenan itu harus dinamis saudara. Setiap orang yang berjumpa dengan kita, hidupnya menjadi berbeda saudara yang terkasih. Menjadi dinamis. Memang hidup manusia itu saling terpengaruh. Makanya seorang ahli pertemuan gereja bilang begini, andai kata saudara-saudara yang di gereja itu saudara yang terkasih, gereja maju itu bukan cuma karena firman, bukan cuma karena pujian, bukan cuma karena doa. Tetapi kalau di gereja ada seseorang yang punya 6-7 sahabat, maka saudara yang terkasih gereja itu akan maju. Karena kita keluarga. Nah kita ini semua keluarga, amin. Saudara percaya kita semua satu? Yes ya. Uangku adalah uangku dan uangmu adalah uangku. Itu kita bersaudara, saudara-saudara yang terkasih. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus selalu pergi keliling kemana-mana karena dia begini. Dalam pelayanannya, tujuan pelayanan Yesus itu adalah dia mencari jiwa-jiwa sesat untuk diperdamaikan dengan Allah. Saudara, orang kalau pelayanan motivasinya berbeda, apalagi kalau motivasinya cari uang. Gak akan puas saudara yang terkasih. Betul, kalau saya mau uang aja, saya gak usah terima pelayanan lain, interkon aja. Tiap tahun saya beli mobil, saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada gereja-gereja yang lain perlu dilayani. Makanya saudara yang terkasih, saya pergi ke daerah. Nanti bulan Oktober kalau jadi, saudara-saudara yang terkasih, saya akan pergi ke Kalimantan. Dari sini ke Pontianak, naik pesawat 1 jam 20 menit. Lalu kemudian ke Sintang naik pesawat 40 menit. Lalu kemudian naik mobil 3 jam. Lalu kemudian naik sepeda motor 2 jam. Lalu naik perahu 1 hari. Saudara-saudara yang masih Indonesia, masih saudara, masih. Saya membayangkan kalau ada rombongan perempuan, diantaranya ada perempuan saudara yang terkasih yang ikut saya dalam pelayanan. Karena saya tidak tahu mereka undang saya, apalagi penyanyi biasanya mereka suka minta tolong saya undang artis saudara yang terkasih. Saya percaya kalau dia di Cengkareng divonis hamil sampai di sana melahirkan. Saudara yang terkasih, jauh banget Bapak Ibu yang terkasih. Mereka sudah bilang, Pak pasti capek Pak. Karena kalau laut sungainya itu airnya surut, kita biasanya turun, jalan di tebing-tebing lalu perahunya ditarik pakai tali sudah. Jadi makanya 1 hari itu jauhnya. Capeknya, pegalnya pasti sekitar 2 minggu, 3 minggu gak hilang. Tapi kalau Anda tanya saya sukacitanya, gak pernah hilang. Karena melihat orang datang kepada Tuhan. Wah saya sudah 10 tahun lebih pelayanan di Kalimantan tapi orangnya baik-baik. Rata-rata kulitnya putih, hampir rata-rata orang Kalimantan di dalam itu putih-putih kulitnya. Mereka bilang, Bapak kok hitam? Saya bukan hitam, Anda yang terlalu putih aja. Saya bilang begitu saudara-saudara yang terkasih. Jadi maaf ya, orang putih tanpa orang hitam Anda saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi Yesus selalu pergi keliling kemana-mana. Karena fokus pelayanan dia adalah manusia, bukan hal yang lain. Saudara dalam pelayanan fokus Anda harus orang, bukan benda saudara. Karena orang itu yang Tuhan ciptakan saudara. Ciptakan artinya ciptaan yang paling mulia itu manusia. Jadi saya ini juga ciptaan Tuhan. Jangan salah saudara, jangan Anda bilang ini orang hitam pendek bang hidup lagi. Jangan hati-hati saudara. Saya mau kasih tahu Anda, saudara yang terkasih, Nabi Elisa itu pernah diledek saudara sama anak muda.
botak, botak, botak. Anak-anak muda dimakan sama beruang itu. Jadi Anda jangan coba-coba ngeledek, hitam, pendek, hitam. Hati-hati saudara yang terkasih. Ya, Bapak Ibu manusia. Karena itu saya paling tidak suka kalau orang suka bilang begini. Dasar Batak, dasar Ambon, dasar Manado, dasar Cina, dasar Jawa. Saya nggak suka. Karena bagi saya kita di dalam Tuhan, kita ini bersaudara. Saudara yang terkasih. Kalau darah saya, tangan saya dilukain, tangan Anda dilukain, yang keluar itu darah Yesus. Jangan Anda, ini contoh aja, jangan Anda pulang ke rumah lalu, Papa lukain tangannya, aku lukain tangannya. Salah potong mati saya yang dituntut loh saudara yang terkasih. Maksud saya kedekatan itu loh, kita ini mesti rasa dekat satu dengan lain. Dengar, kita sudah sedikit di negeri ini, betul, secara jumlah, tetapi secara kuasa, Anda dan saya mayoritas. Sebab Dia yang punya surga dan dunia hidup di dalam hidupmu. Nggak takut saudara-saudara yang terkasih, pelayanan. Oh dia ancam sedikit, jangan usah takut. Yang penting kita nggak buat kejahatan saudara yang terkasih. Yang penting kita nggak buat kejahatan, nggak usah takut saudara-saudara yang terkasih. Orang takut itu karena salah saudara. Orang takut, lalu benar maju terus. Memang kata-kata kita harus dijaga supaya membangun orang ya. Jangan istri bangun telat ini. Bulan madu enak, masih banyak madunya. Begitu bulan sudah selesai madunya hilang saudara. Mama mau telat banget sih mama. Orang tua saya itu, papa saya kalau bangun sebelum papa bangun, mama udah bangun duluan. Ini kamu aku udah bangun bikin minum sendiri, kamu tidur terus, udah kayak apa lagi, badan udah ngomongnya kasar, jangan. Jangan saudara, mama bukan terlambat bangun, saya yang kecepatan bangun. Wah. Sarua bejem bohong, saudara-saudara yang terkasih. Bapak ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, jadi Yesus berkeliling. Lagi mau istirahat ini, lagi mau evaluasi ini pelayanannya. Tiba-tiba orang naik perahu saudara yang terkasih. Mereka naik perahu, salah ngomong saudara. Orang-orang itu jalan darat saudara-saudara yang terkasih. Anda nggak protes ya. Saudara yang terkasih dalam jalan darat. Yesus naik perahu dengan murid-murid sampai di sana baru istirahat sebentar. Banyak orang sudah datang. Ini orang seperti begini saudara akan dipuaskan. Karena orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Mantap. Habis ini saya mesti jadi MC perkawinan, MC ulang tahun di satu hotel. Saudara-saudara yang terkasih, jadi saya mesti jalan. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar jam 2 saya mesti di sana karena ini sebentar sama pemain musiknya tentang lagu-lagunya. Saya kenalin pemain musik juga musik bagus, jadi sebenarnya tinggal ngomong main mata begitu aja dia udah tahu main di kunci apa, berakhirnya di mana saudara-saudara yang terkasih. Oh iya, tapi kita mesti latihan sedikit karena pendeta juga bisa salah. Teman saya pendeta di Surabaya dia KKR, lalu begitu sudah KKR ada altar call, dia bilang pemain keyboardnya nyanyi satu lagu dan dia nyanyi lagu ini. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dia lupa kata-katanya, lebih dalam lagi, lebih dalam. Cuma itu saja saudara yang terkasih. Bisa salah juga. Jadi artinya saudara untuk kita apa buat. Nah memang jadi MC perkawinan itu duitnya banyak saudara. Lebih banyak dari khotbah sebenarnya. Saudara-saudara yang terkasih. Iya, itu MC perkawinan cuma gampang aja. Kita tinggal setel suara kita lalu. Selamat malam saudara-saudara. Malam hari ini kita akan menyaksikan dua orang yang sangat berbahagia memasuki ruangan. Mari kita berdiri bertepuk tangan semua. Semua orang kayak bego, mereka berdiri saudara yang terkasih. Bertepuk tangan saudara. Lalu kemudian saudara di tengah, tepuk tangan satu kali. Mereka tepuk tangan lagi. Lalu pengantinnya duduk di sini didampingi sama orang tuanya. Lalu baik kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan mewakili keluarga dua pengantin. Sambutannya baru di situ doa makan syukur. Udah selesai. Gede amplopnya saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kenapa saya mau lakukan itu? Karena saya menghargai teman saya yang sekarang ini jadi ulang tahun seorang hamba Tuhan. Saya menghargai semua orang yang namanya anak-anak Tuhan. Saya selalu senang. Habis ini kan bapak-bapak, ibu-ibu pasti pergi makan itu ya. Saya sudah tahu di pikiran ini pasti sudah mulai telepon di sini, telepon. Apalagi ada restoran satu situ penuh terus itu kalau ikan itu saudara. Jadi orang sudah telepon dulu. Dan saya paling suka kalau masuk dan lihat orang yang belakangan masuk. Saya mau tahu orang Kristen apa enggak. Dari mana saya tahu? Dia berdoa apa enggak. Dan saya lihat, memang doanya kadang-kadang cepat sekali. Ada yang cepat saudara. Ada yang begitu makanan datang cuma, ngomong apa itu saudara. Dalam hati saya Tuhan juga mungkin gak ngerti apa yang dia omongkan saudara. Tapi itulah saudara anak-anak Tuhan. Jadi kita ini semua bersaudara, saling menghargai lah. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mau pakai semua orang. Siapapun Anda. Intelijensimu saudara-saudara yang terkasih gak terlalu hebat.
Tuhan bisa pakai. Nanti kita kasih tunjukkan, nanti lihat saudara yang terkasih. Tuhan pakai orang yang sederhana, yang biasa saudara. Tuhan bisa pakai saudara. Jadi jangan pikir begini, saya hebat dulu baru saya serahkan diri. Bagus itu ya, ada itu yang ada itunya, ada klipnya nanti saudara lihat itu. Dia masih kecil terus katanya malaikat datang. Ada agak gemuk ibunya tadi yang itu jadi peranan malaikat. Nanti Anda lihat sebentar ada pengumumannya. Lalu ibunya bilang begini, Tuhan panggil kamu untuk melayani. Enggak, saya melayani Tuhan, saya masih kecil. Begitu dia sudah sukses itu kelihatannya, Tuhan, dia malaikat datang lagi, Tuhan panggil kamu untuk melayaninya. Nah, saya lagi sibuk sana nanti aja. Begitu udah sakit parah, itu klipnya lihat nanti, dia bilang begini, malaikat datang, malaikat yang sama bilang, Tuhan panggil engkau. Enggak, iya, saya mau melayani. Bukan, Tuhan gak panggil engkau melayani, Tuhan mau panggil engkau pulang ke rumah Bapak. Itu gak enak itu klipnya saudara. Tapi kok ada juga dia minum es teh, saya lihat tadi saudara. Oh nanti Anda belum lihat ya, nanti lihat aja klip habis ini saudara-saudara yang terkasih. Nah memperingati kita bahwa sebenarnya pelayanan itu dalam bentuk apa saja Tuhan mau percayakan. Cuma saudara yang terkasih dalam hidup kita saudara, kita juga mesti betul-betul mengerti atau mengenal Tuhan yang benar. Nah ketika orang datang dengan rasa haus, itu yang paling cepat firman Tuhan masuk. Kalau Anda datang ke gereja dengan hati yang sangat siap untuk beribadah, cepat sekali saudara firman Tuhan itu tertanam di dalam hatimu. Satu kali di hari Minggu, saya diundang ke Bekasi, keluarga orang Manado. Ibadahnya 11:30 harusnya. Supaya selesai sekitar 1:30 lalu kita makan siang. Tapi mereka memulainya jam 1:30. Jam 1 lewat baru mau firman Tuhan. Dan pemimpin pujiannya nyanyikan lagu ini, mintanya hatiku haus dan lapar. Anda tahu jemaatnya nyanyi gak gini. Hatiku haus dan lapar, kata mereka saudara. Kalau haus begitu lapar firman Tuhan saya kira udah gak masuk gitu. Tapi kalau Anda datang pagi hari ini dengan motivasi pengen dengar firman Tuhan. Saya kadang-kadang kagum sama teman-teman yang masuk Impact itu jam 2 ya. Itu luar biasa, itu saat kritis itu ngantuk-ngantuknya sebenarnya. Saudara makanya saya bilang, Anda orang-orang nekat. Saya suka bilang gitu kalau khotbah di Impact gitu. Karena jam 2 itu orang mau tidur itu. Tapi melotot, orang Jepang itu jarang tidur siang saudara. Gak ada kamus orang Jepang tidur siang. Orang Jepang saya pernah belajar Christian Camp di Jepang selama 2 bulan. Orang Jepang itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mereka kalau kerja gak ada yang ribut. Kalau makan baru mereka ngobrol. Kalau kita Indonesia kan enggak ya. Kerja saudara-saudara yang terkasih, saudara kita ngobrol, begitu makan kita konsentrasi untuk makan. Saudara-saudara, orang Jepang bilang kenapa kalau Bapak makan pedas? Oh itu Pak karena sudah ini sambal pedas. Kalau sambal kurang pedas ambil sendal taruh di sini saudara yang terkasih. Lalu pedas. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, lalu mereka datang Alkitab berkata Yesus tergerak oleh belas kasihan. Nah dalam pelayanan saudara-saudara motivasi ini yang mesti ada. Belas kasihan. Itu dasar. Basicnya, motivasinya, belas kasihan. Kalau Anda dalam pelayanan Anda punya belas kasihan terhadap orang. Belas kasihan dengan Tuhan yang sudah berbelas kasihan dengan kita. Maka kita gak akan rasa capek. Saudara nanti tanggal 20 Oktober saya khotbah di Pak Reza Solihin punya gereja. Di Sawangan saudara GBI. Saya khotbah 7 kali saudara. Satu hari itu 7 kali. Jam 6 sampai malam jam 7 saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu teman saya khotbah di situ sampai kemudian duduk. Khotbah yang keempat dia duduk. Sambil khotbah. Saya bilang saya lihat fotonya. Iya Pak, saya duduk. Lu kok duduk sih? Khotbah gak berdiri. Gue capek 7 kali katanya. Waduh puji Tuhan. Makanya saya olahraga saudara. Saya main tenis 1 minggu 2 kali saudara yang terkasih dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya badan saya fit. Supaya apa? Supaya saya kuat saudara yang terkasih. Karena kita gak boleh loyo. Kalau nyanyi, kalau gak sehat saudara. Gak bisa juga. Kalau ngomong juga demikian. Saya ini sebenarnya lagi serak saudara. Lagi serak saudara, lagi batuk. Tapi Tuhan tolong saya. Dari tadi kan saya belum batuk kan. Nanti sudah saya pulang di mobil saya batuk-batuk saudara. Karena saya lagi tahan saudara yang terkasih. Tapi maksud saya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Untuk Tuhan begitu karena Tuhan mau pakai kita. Datang dengan kehausan kepada Tuhan. Pulang jangan mikir-mikir. Kalau saya khotbah lebih sedikit 10 menit. Cincailah saudara-saudara yang terkasih. Karena nanti kan baru jam 2 ibadah saudara. Nah, saya juga mau balik saudara yang terkasih. Tapi yang saya mau ngomong gini. Mari datang sama Tuhan haus. Lalu Yesus kemudian bilang begini. Ketika mereka datang. Yesus ngajar. Yesus bicara tentang firman Tuhan. Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Yesus bicara tentang nilai-nilai kekristenan. Nilai-nilai anak-anak Tuhan. Tapi setelah itu Yesus bilang sama murid-muridnya. Kasih mereka makan. Saudara ini banyak orang Pak.
Ini bukan di Jakarta tinggal pesan kira-kira Bami ada berapa tempat kita pesan kalau 5.000 satu tempat 1.000 kira-kira begitu saudara. Oh, udahlah udah cukup, tapi ini zaman itu gak ada tempat. Yesus tanya sama Filipus, di mana kita akan beli roti. Kenapa Yesus tanya sama Filipus? Karena ini terjadi di sekitar Betsaida. Kalau saudara membaca pasal 1 ayat 44, Yohanes, saudara Injil Yohanes, Filipus itu berasal dari Betsaida, sama seperti Andreas dan Petrus. Jadi mereka ini satu kampung gitu. Saudara-saudara yang terkasih, satu kampung. Karena mereka di kampung itu dekat situ. Yesus tanya sama Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Kalau saudara tinggal di daerah sini, maka saya akan tanya, makanan apa paling enak di daerah sini, saudara? Maka saudara akan kasih tahu saya. Kalau saudara tanya saya, makanan apa paling enak di daerah Pamulang? Saya akan bilang, Anda datang ke Pamulang, nanti saya ajak ke daerah Blok M, kita cari makanan di situ. Saudara-saudara yang terkasih. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, saya bisa tahu ada makanan enak sama enggak enak itu di mana. Sehingga orang yang paling tepat ditanyain itu saudara-saudara yang terkasih adalah Filipus. Tapi Filipus jawab apa saudara yang terkasih? Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Filipus, gue Tuhan. Gue tahu uang kas kita berapa. Karena uang kas kita gak gede, terus bendahara kita yang nama Yudas itu suka nyolong juga itu. Jadi saya tahu uang kita ada berapa. Tapi yang saya tanya tempatnya. Saya gak tanya berapa keuangan kita. Lu tinggal tunjuk di sana, di situ dan seterusnya. Ini murid yang paling bodoh ini. Yang Yesus tanya tempat, dia jawab seperti orang tanya berapa. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Walaupun masing-masing, dia pakai catatan kaki lagi. Walaupun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Aduh Filipus, lo udah lama dengan gue ini. Udah lama ikut, gue lo gak ngerti bahwa gue lah Tuhan. Gue lo gak tahu bahwa gue Tuhan. Makanya ikut Tuhan jangan cuma karena ikut-ikutan. Sebentar ada baptisan tadi Pak Tanto cerita saya. Saudara yang terkasih, nanti kalau baptis saya tidak tahu apakah Anda ada di sini. Mengambil keputusan untuk terima Yesus itu bukan karena dipaksa, diancam orang dan seterusnya. Tapi karena keputusan hati semua. Anda mau terima Tuhan, itu berbeda saudara. Kalau Anda ikut-ikutan, nanti orang ke neraka, Anda ikut lagi ke neraka saudara. Jangan, percaya kepada Yesus itu karena keputusan pribadi. Bukan karena disuruh-suruh orang saudara. Kalau Anda punya keputusan pribadi, maka Anda akan punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kalau Anda punya pengalaman bersama dengan Tuhan, Anda gak mungkin diancam oleh siapapun untuk meninggalkan Yesus. Karena Anda tahu bahwa saudara yang terkasih, Anda punya pengalaman dengan Tuhan. Ikut Tuhan itu bukan cuma pengetahuan, tapi juga harus ada pengalaman. Pengalaman di dalam Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dia berkata roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ini Filipus ini jenis orang yang apa? Orang yang pakai ininya lebih kuat dari pakai imannya. Apakah gak boleh pakai otak? Oh harus saudara. Saudara harus pakai otak. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Saudara pakai otak. Saya agak jengkel kalau ngobrol sama orang terus ngertinya lama banget. Itu mesti berulang-ulang lagi diterangin saudara yang terkasih. Kita udah ngobrol di kilometer 100 dia masih tanya. Sampai baru di kilometer 10. Maksud Bapak apa? Ya tadi itu gue cerita itu maksud gue. Tapi orang lambat saudara yang terkasih. Aduh gemes kita dengarin ya. Ada orang kita cerita nih. Saya kadang-kadang kalau cerita nih ada 5-6 orang kumpul. Yang lain ketawa, ada juga yang satu diam. Maksud lo apa? Aduh, ulang-ulang lagi saudara-saudara yang terkasih. Tapi itu ada Bapak, Filipus gitu loh. Dia pakai saudara yang terkasih dalam Tuhan. Filipus itu pintar. Saudara, tapi dia nggak pakai iman. Dia nggak mempercayakan atau percaya bahwa Yesus bisa lakukan itu. Karena itu sebut saja, di mana kita bisa beli. Tempatnya aja, urusan kemudian beli. Urusan kemudian bawa roti. Itu kalian, tapi saya akan menyelesaikannya. Tapi Filipus saudara dia pakai kalkulasi. Mau ngapain? Mau renovasi gereja? Butuh berapa lagi? Udahlah, gak usah lah. Gak cukup duit kasnya. Biasa-biasa aja. Sound systemnya udah gak usah diganti. Begitu aja di kampung gue. Orang putar toa dari pelabuhan di lapangan dengar. Gak usah yang bagus-bagus. Saudara-saudara yang terkasih. Kita pernah KKR satu kali di Maluku. Terus ada ibu-ibu bilang gak usah sewa sound system yang mahal-mahal. Itu kayak
itu kapal di pelabuhan itu. Itu kedengaran suara sampai di lapangan, saudara yang terkasih. Itu pakai toa itu, saudara. Bunyi dan seterusnya. Saudara, ada orang bilang, udah gak cukup lah. Mau retreat, mau kemana, biayanya banyak. Udah gak usah, biasa-biasa saja. Gak usah macam-macam. Dari dulu juga kursi ini gak diganti-ganti. Biasa aja gereja kita jalan terus. Orang, saudara-saudara yang terkasih melihat selalu untung ruginya. Uang 200 dinar tidak akan cukup. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Andreas yang satu kampung dengan saudara-saudara yang terkasih Filipus itu. Saudara yang terkasih, dia mulai cari-cari. Dia mulai cari-cari dan dia berkata, Guru. Dia bilang saudara-saudara yang terkasih, Guru, di sini ada seorang anak ayat 9. Yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Dia cari-cari dia dapat satu anak yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi ketika dibandingkan dengan orang sebanyak ini, apa artinya? Andreas mewakili orang-orang yang kelihatannya sibuk di gereja. Tapi ujung-ujungnya imannya sama dengan Filipus. Ada orang yang kelihatannya berkeringat. Begitu ditanya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan tentang keseriusan melayani Tuhan dan seterusnya. Enggak, gue cuma ikut sibuk-sibuk aja. Pokoknya orang ke sana, gue sana, orang ke sini, gue ikut-ikut aja. Saudara, ini orang paling malang ini. Ada di sekitar saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lingkungan pelayanan, tetapi enggak ngerti akan Tuhan. Anda tahu, saudara-saudara yang terkasih, anak yang terhilang. Yang terhilang itu sebenarnya siapa? Anak yang sulung atau anak yang bungsu atau yang sulung? Anak yang bungsu atau yang sulung? Dua-duanya terhilang, saudara. Anak yang bungsu dia menghilang dari rumahnya. Tapi anak yang sulung ada di rumah tapi dia terhilang. Kenapa? Dia nggak ngerti kasih bapaknya. Bagaimana kasih bapaknya. Saudara, dia bilang, adikku ini baru pulang memboroskan hartanya. Tapi begitu dia pulang, ayah memotong binatang untuk dia. Membuat pesta, memakaikan jubah padanya, cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Lalu ayahnya bilang, nah bertahun-tahun kamu tinggal dengan ayah. Dan seluruh milik ayah adalah milik kamu. Saudara, jangan sampai kita ada di gereja. Tapi kemudian saudara yang terkasih, kita hilang, saudara, nilai-nilai kekristenan di dalam hidup kita. Satu kali, sepasang suami istri pergi ke Afrika, di padang gurun yang begitu luas, saudara-saudara yang terkasih. Mereka bawa mobil mereka, lalu kemudian ada di jerigen beberapa minyak untuk cadangan, saudara yang terkasih. Mereka mau tahu ujungnya gurun itu di mana, saudara yang terkasih. Gurun pasir itu. Lalu bensin sudah habis di tangkinya, ditaruh lagi dari jerigennya sampai di ujung itu. Sampai terus jalan sampai bensin juga habis lagi. Ujung gurun pasir itu tidak ditemukan. Lalu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tiba-tiba mereka lemas suami istri ini. Dan akhirnya sang suami mati duluan. Katanya daya tahan wanita itu lebih kuat dari laki-laki. Jadi saudara yang terkasih, katanya akhirnya si suami ini mati duluan. Ya. Dan ketika dia meninggal, saudara yang terkasih, istrinya menangis. Dan di dalam saudara kecapean dan dia juga lemas, hampir juga mati. Tiba-tiba ada sebuah pesawat patroli yang mengudara. Lalu dengan sepotong kain dia lambangkan begini, saudara, yang melambaikan sepotong kain itu. Lalu kemudian helikopter itu datang dan menjemput. Tapi yang lebih mengenaskan dari cerita ini, tidak jauh dari suami ini meninggal, ada sebuah mata air yang memancar di sana. Pak, Bu, jangan sampai kita ada di gereja, bicara tentang Tuhan, nyanyi tentang Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa bersama-sama. Tapi kita kehilangan nilai-nilai kekristenan. Nilai-nilai Tuhan yang dalam Kisah 11 ayat 26, kita ini adalah Kristus kecil, small Christ. Harusnya hidup kita, saudara yang terkasih, punya dampak bagi orang lain. Karena Yesus yang tinggal di dalam hidup kita. Kemarin saya khotbah di rumah seorang pengusaha, mereka adalah anak-anak alumni dari SMA 9 sebelum digabung jadi 70 tahun 81. Dan setelah saya khotbah mereka ada rapat dan yang pimpin rapat itu bukan orang Kristen karena mereka punya organisasi itu. Lalu begitu kenal ternyata kita tinggal dulu sama-sama di satu jalan. Oh rupanya dia dulu kakaknya dia yang saya kenal baik. Jadi kita tinggal satu jalan. Saya bilang kamu tinggal di mana? Di Cibulan di belakang STM penerbangan itu di Kebayoran. Wah, kamu di sana tahun segini. Saya bilang, saya dulu dengan kakak saya tinggal tahun segitu. Oh, berarti lo ingat dong dulu kita berantem ada satu geng datang di situ dengan mobil, terus kita keluar semua. Oh iya, lo yang bawa parang itu, golok ya? Iya, gue yang bawa golok waktu itu. Saudara-saudara yang terkasih. Lalu saya bilang, lo masih ingat gak? Tetangga kita yang namanya Resta itu. Yang dulu diganggu di SMP 12, terus gue ke SMP 12, gue bawa golok juga. Oh, lo yang selalu bawa golok itu. Iya itu gue. Lalu
pengusaha ini tuan rumah yang Kristen itu bilang, sekarang Pak Henry sekarang dia nggak bawa golok lagi sekarang, dia bawanya Alkitab. Pendeta dia, wih hebat ya Pak. Jadi puji Tuhan. Jadi saudara yang terkasih jangan takut, saya sudah bertobat. Dulu saya bawa golok, sekarang sudah bertobat. Sudah lumayan, sudah jauh lebih baik lah. Jauh lebih baik saudara-saudara yang terkasih. Kalau bukan Tuhan yang rubah saudara, saya nggak ada di tempat sini. Apalagi di mimbar yang kudus ini. Saya pasti ada di mana. Tapi Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang. Karena itu saudara yang terkasih, anak ini roti 5 ketuli itu roti yang paling rendah mutunya. 5 jelai. 2 ekor ikan itu 2 ikan yang diawetkan. Kenapa? Karena ibu dari anak ini tahu anak ini suka pergi keliling kemana-mana. Dia suka lihat. Kan sifat anak-anak begitu ya. Kalau lihat banyak orang dia datang. Mau bahaya mau enggak itu nomor 2. Tapi dia saudara lihat dulu. Oh ada apa? Dia kumpul. Dan orang berkumpul dia suka datang. Karena itu ibu ini tahu anak ini seringkali pergi-pergi. Dia kasih 2 ekor ikan yang saudara diawetkan itu. Tapi Tuhan bilang begini, bawa kemari ikan itu. Bawa kemari. Saudara-saudara yang terkasih, saya kira waktu di bawah itu, murid-murid itu mulai sering lihat ini. Ini guru mau ngapain ini? Ini cuma 2 ikan sama 5 roti mau ngapain? Saudara, lalu Yesus berkata apa? Buat kelompok-kelompok, 50 dan 100. Saudara, ketika mereka buat kelompok, saudara-saudara yang terkasih, saya percaya Petrus itu gak bisa diam kan. Petrus itu kan orangnya gak bisa diam. Petrus itu kemudian pasti dia bilang sama Andre, ini kalau roti gak cukup. Ya, ini kalau roti gak cukup terus orang ngamuk. Kita lari ya, kita lari. Lo kan adik gue, kita lari. Lo lari ke kanan, gue lari ke kiri. Kita ketemu di kali itu, nanti kita pulang bareng-bareng. Lo iya kan kalau ada aksi sosial, betul ya. Kalau gak cukup orang bisa ngamuk gitu. Makanya perlu ada kupon supaya kita tahu ada berapa orang yang mau datang. Siapa yang gak dapat kupon, gak boleh dikasih. Gitu kira-kira zaman itu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dengar, Yesus bilang ambil roti itu. Saudara lihat, sesuatu yang sederhana. Anak ini yang punya yang untuk dia makan. Tapi anak ini berikan kepada Tuhan. Apa saja yang kita punya yang kita mau beri kepada Tuhan dengan sukarela walaupun kita butuh. Tuhan pasti memberkati lipat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Air ini kalau kita cuma minum air pun kalau kita bersyukur. Tuhan akan kasih yang lain. Lalu ketika di bawah itu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia mengangkat roti dan ikan itu. Dan dia bersyukur. Saudara jangan lupa tiap hari bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa tiap hari bersyukur kepada Tuhan. Kalau Anda lihat suamimu lagi tidur pulas, terima kasih Tuhan. Karena pria ini yang membahagiakan aku. Kalau lihat istrimu saudara yang terkasih lagi masak di dapur, Tuhan terima kasih untuk wanita ini. Karena dia yang membuat aku yang tadinya langsing jadi langsung. Kalau lihat anak-anakmu bersyukur sama Tuhan karena Tuhan memberikan keturunan-keturunan ilahi dalam kehidupan. Saudara tanpa sadar Anda anak-anak itu mewarisi sifat kita. Anak saya yang laki-laki itu lebih banyak dia mewarisi sifat ibunya. Saya mau beli baju gitu yang baru, dia nggak mau. Itu persis istri saya. Istri saya itu mau beli apa Pak? Oh nggak usah lah Pak. Oh bagus banget ya kalau istri begini. Tapi kalau anak yang besar beda saudara. Kalau kita masuk di toko, nah baju itu bagus. Beli dong Pak. Langsung begitu. Model saya persis saudara. Mempergunakan kesempatan. Walaupun terlihatnya nggak ada celah. Bisa bikin celah itu. Itu anak saya itu hampir seperti saya saudara. Makanya saudara yang terkasih kalau saya pikir-pikir saya ini kalau nggak bertobat jahat banget saya ini. Yang orang nggak pikirkan saya bisa pikirkan itu. Saya kalau lihat Anda begini muncul beberapa ilustrasi. Cuma saya nggak usah cerita saudara-saudara yang terkasih. Saya SMA itu merah rapot ada 2. Bodoh saya. Tapi ketika saya bertobat, saya memang gak terlalu pintar. Cerdik aja saya, saudara yang terkasih. Saya cerdik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya pernah bawa mobil itu, ada tukang taksi, sopir taksinya. Dia lewat, dia salib begitu, saya berhenti. Saya, kamu mau apa? Lalu dia bilang, Bapak mau apa? Iya saya takut. Saya gak mau apa-apa. Gitu aja, ngalah aja sekarang. Jangan dulu nggak pakai ngomong gitu. Orang Maluku kan gitu. Kita lagi bercanda ini sama teman di pura-pura pukul. Kalau dia nggak kan dia langsung lah, mau teman gue ya? Enggak kita lagi bercanda. Oh sorry Bapak, beta kira Bapak berantem. Oh itu anak-anak Amon saudara yang terkasih. Makanya kalau sudah bertobat itu manis. Kulit hitam, hati putih. Haleluya. Mantap saudara yang terkasih. Kita nggak pintar-pintar banget, nggak apa-apa. Teman saya jaksa.
Di Tangerang ini saudara-saudara, di Banten ini, Provinsi Banten. Satu kali tunggal di Indonesia Timur. Saya nggak usah bilang kampungnya di mana lah. Mereka punya office boy, yang office boynya aduh. Anda kalau suruh tidak jelas, saudara, tidak detail, dia memutuskan sendiri. Satu kali disuruh kamu, dia masih ngerokok, dia bilang waktu itu. Dia bilang kamu beli rokok di warung itu. Dia pergi ke sana, dia balik. Enggak, Bapak tidak ada rokoknya. Kenapa enggak beli di warung sebelah? Bapak tidak suruh, Bapak cuma suruh warung itu. Oh kalau nggak ada warung itu, sekarang beli warung sebelah. Oh ya kalau Bapak suruh warung sebelah, sekarang saya pergi lagi. Capek nggak apa-apa, yang penting dia jelas orangnya. Sebelum mereka makan satu ketika, jaksa ini bilang sama office boy-nya, kamu hitung kita ada berapa orang? Ada 10 Bapak. Kamu pergi beli nasi bungkus. Dia pergi beli nasi bungkus 10 dan balik, mereka berdoa. Begitu amin, cuma nasinya aja, lauknya enggak ada. Lalu jaksa ini tanya, kenapa kamu cuma beli nasi? Ah, Bapak cuma bilang beli nasi bungkus. Bapak tidak bilang bungkus ayam atau ikan, tidak. Ini orang begini walaupun sederhana, biasa-biasa, kalau dia rajin dan jujur, lama-lama dia pintar juga saya yakin. Tapi kita yang jadi bosnya stroke, saudara-saudara yang terkasih. Karena mikirin dia. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, orang sederhana, anak kecil yang sederhana kasih, dan Yesus mulai mengucap syukur. Mengucap syukur itu. Tiap hari kalau Anda mengucap syukur, Anda bahagia. Betul. Terima kasih Tuhan karena hari ini cuan saya besar sekali. Terima kasih karena target bulan ini penuh. Tapi kalau Anda nggak penuhi, terima kasih Tuhan karena target bulan ini Tuhan saya belum penuhi. Itu Tuhan mengajarkan saya supaya saya bekerja lebih keras. Gitu. Jangan seperti anak muda itu, saya terima itu waktu itu. Di sosial media ditulis begini. Hari ini langit mendung kembali. Semendung hatiku yang ditinggal oleh kekasihku. Bukan perpisahan yang kutangisi tapi pertemuan yang kusesali. Mengapa kita harus berjumpa kalau hanya untuk berpisah? Cengeng saudara-saudara yang terkasih. Saya akan masuk di sana dan saya bilang begini. Api bisa padam, air bisa kering. Tapi cinta Tuhan Yesus tetap untuk selama-lamanya. Keren saudara-saudara yang terkasih. Iya. Saya ini kalau mau putus asa udah lama putus asa. Kalau saya boleh bunuh diri, udah lama bunuh diri. Kalau boleh saudara yang terkasih. Kalau saya bawa penyanyi, artis ke daerah, saudara pelayanan. Artis yang ditarik foto, saya nggak ditarik-tarik untuk difoto. Betul saudara yang terkasih. Satu kali saya dengan Vano, dengan istrinya Asmiranda pergi ke NTT. Terbang jam 5 pagi dari Cengkareng sampai di sana sekitar jam 8. Saudara-saudara yang terkasih, di atas pesawat pramugaranya memperlakukan kami sangat berbeda sekali. Dia menawarkan minum ke Vano yang ganteng itu, Ambon Watimena, Belanda itu tinggi, saudara yang terkasih, putih, hidung mancung. Jangankan perempuan, laki-laki aja naksir, saudara-saudara yang terkasih. Lalu dia menawarkan minumannya, waduh senyum, Mas tadi minum apa? Oh mineral water, silakan ya Mas, silakan minum Mas. Sayanya beda sekali. Saya di kursi sebelah kiri, dia bilang, Pak tadi pesan apa Pak? Nggak ada senyumnya saudara yang terkasih. Gue juga orang, bayar tiketnya sama. Saya bilang apple juice ini ya, minum Pak. Dia balik lagi. Saya bilang tunggu, nanti di Kupang, nanti lihat siapa yang lebih dihargai. Sebab orang Kupang itu sangat menghargai yang namanya pendeta pastor. Kalau Anda coba-coba pukul, mati Anda. Jangan coba-coba Anda pukul pastor sama pendeta. Jadi pede, 1.300 orang kumpul di sebuah tempat jam 6 sore. Mereka berdua nyanyi 6 lagu dan kesaksian. Setelah itu saya khotbah. Selesai khotbah gak lama doa penutup. Kami lewat pintu belakang. Diantar sama panitianya. Begitu lagi jalan lagi ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba anak muda teriak. Kakak tunggu kamu, foto kamu, salaman kak. Mereka salaman tapi akhirnya mereka jalan cepat. Sampai lari-lari kecil masih dikejar. Saya jalan masih perlahan-lahan. Gak ada yang kejar saya saudara yang terkasih. Pembuktian terakhir kita naik mobil. Mobilnya parkir di depan, mobil mereka, mobil saya di belakang. Waktu mereka berdua naik diketok lagi. Kak buka kak, kaca buka kak, kami mau foto, kami mau salaman. Akhirnya dibuka sama suaminya Asmiranda. Lalu mereka foto. Saya di belakang, mobil saya dengan teman saya. Daripada kaca mobil saya diketok, lebih baik saya buka duluan. Loh itu hikmat saudara-saudara yang terkasih. Itu hikmat. Dan kaca mobilnya saya buka. Dan begitu saya lewat di depan mereka bilang, Pak Pendeta banyak nyamuk, tutup aja kaca. Kurang ajar saudara. Jadi kalau mau putus asa sudah lama. Tapi dengar,
Saya nggak penting. Yang penting melalui hidup saya orang kenal yang namanya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pendeta dulu masih naik motor. Siapa saja dia ketemu. Begitu sudah naik yang lain. Maaf ya, telepon sekretaris saya. Oh maaf, tahu maaf. Jangan kebanyakan maaf saudara-saudara yang terkasih. Menurut saya Tuhan kasih kita ini saudara-saudara semua. Anda bayangkan kalau Anda menganggap saya saudara. Kan saya enak itu. Tiap bulan saya tenang. Karena bila lihat saudara kita namanya Pak Henry itu. Yang satu lihat saudara kita nama Pak Henry. Kan saya jadi aman tuh tiap bulan saudara-saudara yang terkasih. Anda gak ngerti gak apa-apa saudara-saudara yang terkasih. Tingkat dewa Anda pengertian. Bapak Ibu yang terkasih lalu kemudian Yesus saudara yang terkasih mengucap syukur lalu dia bagi. Hei Petrus bagi sana, Andreas bagi sana, Filipus, Thomas bagi sana, Nathanael bagi sana. Lalu mereka mulai bagi. Saya percaya yang namanya Petrus kan orang yang gak bisa diam tuh. Kamera ikut saya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Petrus itu gak bisa diam kan. Jadi Petrus pasti bagi. Dia bilang pasti ada tante Encim minta maaf ya Encim. Cim umur berapa? 70 tahun. Aduh maaf ya Cim udah kurus tapi rotinya cuma sedikit ini. Cuma sedikit. Sedikit aja dapat ya, kayak perjamuan kudus aja pokoknya. Sedikit aja ya. Ada anak kecil juga, Nek maaf ya, Om mau kasih banyak, cuma rotinya tinggal sedikit. Ada yang gemuk, dia bilang kamu jangan dulu karena masih kenyang ya. Dipindah lagi yang lain, saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu begitu dibagi masih ada. Wah saya kira Petrus gak tahan, dia tanya Andreas, Deh masih ada gak? Masih bang. Makan, Jim, ini banyak, ini masih banyak ini. Lalu yang gemuk itu, kamu makan lagi, biar tambah gemuk. Makan lagi saudara. Hari itu terjadi pesta rohani yang luar biasa. Kenapa? Ada Yesus di tengah-tengah kehidupan saat itu. Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan kita percaya Yesus pasti tolong kita. Dan ini yang menarik saudara. Ketika dikumpulkan sisanya 12 bakul. Ada macam-macam penafsiran. Ada orang berkata 12 bakul itu 12 suku Israel. Ada yang berkata 12 bakul itu 12 murid Tuhan Yesus. Tapi yang saya tahu bahwa Yesus kasih kita kelebihan. Bukan kita nikmati sendiri. Tapi kita berbagi kepada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih pesta rohani yang luar biasa. Dan akhirnya ketika Yesus mau diangkat. Mau dibawa jadi raja. Dia menyingkir. Artinya Yesus bukan cari popularitas. Bagi dia tugas dia sudah selesai. Saya nggak terkenal nggak apa-apa saudara. Saya nggak masuk di pastor style nggak apa-apa. Karena apa yang mau disorot sama saya saudara-saudara yang terkasih. Lagian iseng aja orang yang bikin itu saudara-saudara yang terkasih. Kalau ada jemaat kasih pendeta yang jamnya mahal kalau dia nggak pakai kan. Masa Pak saya kasih bapak-bapak nggak pakai, salah juga gitu kan. Saudara-saudara yang terkasih. Saya puji Tuhan saya nggak masuk di sana saudara. Nggak tahu masuk di mana nanti saya saudara-saudara yang terkasih. Tapi yang saya tahu tugas saya cuma satu. Yaitu bawa orang kepada Tuhan. Itu tugas pelayanan kita. Dan Tuhan mau kita juga demikian. Saya berdoa supaya hidup Anda menjadi berarti. Jangan Anda bilang saya sederhana saudara. Enggak, ngomong-ngomong salah enggak apa-apa. Terakhir saudara, terakhir. Karena pas 0-0 saudara yang terkasih sana. Terakhir saudara-saudara yang terkasih. Saya sekolah di Yogyakarta. Adik kelas saya kalau khotbah itu ngomongnya perlahan sekali. Adik kelas saya itu saudara kalau dia khotbah dia bilang saudara-saudara. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 6 ayat pertama sampai 7. Saya sudah selesai khotbah. Sudah selesai. Kalau dia ngomong pelan begitu, khotbah saya sudah selesai. Karena saya ngomong gak bisa. Saya ngomong begini. Coba. Jadi satu kali dia bilang sama saya begini, Bung, datang ke pos pelayanan saya dong. Nanti khotbah KKR di sana. Ada 30 orang, kebanyakan ibu-ibu. Saya khotbah. Dan saya khotbah begini, suara saya selalu bergairah. Saya kalau ngobrol apa yang gak seru pun di tangan saya bisa jadi seru. Cerita yang biasa-biasa Anda cerita, saya bisa bikin jadi seru ceritanya saudara. Saudara-saudara yang terkasih. Jadi saya khotbah seperti ini, lalu saya tantang orang maju dan untuk didoakan. Waktu mereka maju, saya minta dia berdoa dong, dia kan gembala. Lalu dia berdoa, dia bilang sama ibu ini kan orang Jawa di Magelang. Bu ikut saya berdoa, nje. Dia bilang begitu ibu ini. Lalu dia bilang Tuhan Yesus, teman saya bilang Tuhan Yesus. Ibu ini ikut, saya percaya, ibu ini ikut, saya percaya. Bahwa bulir-bulir Tuhan Yesus. Ibu ini jawab, bilur-bilur Tuhan Yesus. Wah saya udah mau ketawa saudara. Bayangkan pendeta ngajar bulir-bulir, ibunya jawab bilur-bilur. Pendeta ngajar sesat, ibunya kembali ke rel kebenaran saudara yang terkasih. Sesudah itu kita minum, makan pisang goreng, ubi goreng. Kemudian kita pulang. Belum sampai 5 menit lepas dari
tempat ibadah. Saya ketawa gede-gede. Saya bilang, lo gimana sih? Lo sadar gak tadi lo berdoa? Kenapa? Lo bilang ibu itu ikutin lo. Lalu lo bukan bilang bilur-bilur, lo bilang bulir-bulir. Yang paling hebat itu ibunya gak mau ikut lo. Dia bilang bilur-bilur. Lalu dia bilang, saya Bung, bayangkan bulir-bulir aja sembuh. Apalagi bilur-bilur kata. Ngeles saudara-saudara yang terkasih. Kita boleh gak sempurna. Tapi Tuhan tolong kita. Pertolongan Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya. Haleluya.